Jangan ya, jangan. Aduh, ini kalau ada anak-anak remaja nih, kalau ABG yang masih labil nih, biasanya gara-gara kita tuh pengen membahagiakan orang lain, tapi kita lupa untuk menghargai diri kita sendiri. Oh, ini nih, ini bagaikan pacar posesif nih. Lo piye yo? Lagi mana ya? Nggak tahu ya. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Dan sekarang kita pengen Q&A. Kita Q&A dulu. Aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu pernah aku kasih question box di Instagram. Dan terima kasih sudah banyak yang mau nanya dan pertanyaannya unik-unik. Tapi karena banyak banget, mungkin aku nggak jawab semua di sini. Kita mulai dari yang gampang-gampang dulu ya. Bu Arumi pun saged bahasa Jawa napa ndereng? Nggih alhamdulillah, nggih Bu saged. Sugeng dalu Ibu sinten menika? Sudah pun saged bahasa Jawa ini pun. Mungkin jenengan pun ngertos kalau ngomongipun. Cuman masih gitu, masih pecah-pecah. Bukan ya, patah-patah ngomongnya, cuman bisa Bu. Jadi kalau dengerin orang saya ngerti, balesnya kadang-kadang bingung. Walaupun udah bisa, cuman kadang-kadang lama. Kakak kan sudah jadi ibu wagub Jatim nih. Paling suka makanan khas Jatim yang mana? Wis wake. Bakso, rujak, pecel, lodo, potokan, nggih sedoyo suka. Cara pakai kerudungnya supaya tetap on point itu gimana ya Bu? Lihat video aku ya di sini. Kangen dunia entertainment nggak Mbak? Kangen sih, kangen sama dunia entertainment karena memang aku bisa dibilang sebagian besar masa remaja aku kan dibesarkan di dunia entertain gitu. Jadi baru stop karena memang punya anak aja dan dampingin Mas Emil kesini gitu. Kadang-kadang tuh kangen sama situasi kerjaannya gitu. Jadi bukan kangen sama muncul di TV-nya, tapi kangen sama situasi kerjaannya karena pada saat syuting itu ngelibatin banyak orang, dan apalagi kalau syuting yang baik film yang sampai berbulan-bulan atau bahkan sinetron, kru-kru yang ada di lapangan itu udah kayak saudara sendiri gitu. Jadi biasanya kita punya chemistry masing-masing. Nah, itu yang kadang-kadang bikin kangen. Cuman sekarang coba menikmati juga sih, karena kebanyakan kalau di Indonesia kan syutingnya masih banyak di Jakarta, PH-nya juga banyak di Jakarta gitu. Makanya karena sekarang aku masih harus dampingin Mas Emil, masih dipospon atau ditunda dulu. Tapi sebagai gantinya aku main-main YouTube kayak gini. Kemudian, Ibu untuk jaga kesehatan olahraga berapa kali seminggu dan apa olahraganya? Saya berusaha untuk olahraga, tapi kalau berapa kali seminggunya nggak bisa diomongin karena nggak konsisten. Kadang sekali seminggu, 2 kali sampai 3 kali seminggu kalau lagi rajin. Olahraganya kebanyakan yoga atau treadmill, sama ada yang tahu clothing nggak? Nah, kadang-kadang nyoba itu gitu. Jadi mungkin nggak terlalu kelihatan perbedaannya karena juga nggak konsisten gitu. Berusaha untuk meluangkan waktu, tapi susah ternyata. Lucu loh, pertanyaannya unik-unik. Saya lama yo. Oh ini nih, ini bagaikan pacar posesif nih. Kak Arumi berat badan dan tinggi badan maksudnya sekarang berapa? It's rahasia. Jangan bongkar-bongkar dapur ya. Ceritain dong seputar kuliah sampai lulus kuliah. Padahal Bu Arumi kan super sibuk. Aduh, aku kuliah itu dengan segala kebanyakan cutinya. Aku kuliah tuh baru selesai 7 tahun. Jangan diikutin ya. Jadi aku kuliah dari mulai belum nikah, terus juga nikah, hamil, masih kuliah. Cuman karena harus melahirkan aku cuti dulu. Tadinya mau 1 semester aja cutinya, tapi ternyata ngurusin anak itu rempong, jarang tidur. Nah yang paling berat itu sih, jadi karena kita jarang tidur, jadi akhirnya tenaganya tuh kayak nggak ada gitu. Walaupun ngurusin bayi, istilahnya bayinya belum bisa ngapa-ngapain ya, tapi tiap malam harus bangun, terus nggak kebayang untuk ngerjain tugasnya gitu. Akhirnya aku cuti diperpanjang. Nggak taunya pas lagi cuti diperpanjang itu Mas Emil coba ke Trenggalek. Aku akhirnya temenin Mas Emil ke Trenggalek.
disambut dengan hamil yang kedua. Jadi kan tuh tambah lama ya kan. Melahirkan sama lah, cerita yang pertama juga terulang gitu, harus fokus sama anak-anak dulu. Akhirnya pas Keisha Kenan sudah mulai agak besar gitu ya, akhirnya aku mulai kuliah, tapi kuliahku ditransfer ke kampus yang di dekat tempat Mas Emil dinas. Jadi waktu itu aku transfer ke IAIN Tulung Agung karena Mas Emil kan dinasnya di Trenggalek. Jadi dari Jakarta pindah ke sana. Nah disitulah semua diselesain karena jarak yang jauh lebih dekat. Semuanya akhirnya bisa, dan anak-anak juga pada saat itu udah mulai bisa ditinggal. Nah gimana untuk kesibukannya, ya mau nggak mau harus cari prioritas. Aku bilang sama tim yang di sana, ya saya harus kuliah juga karena nggak bisa ditunda-tunda terus. Nanti di sedih banget ya. Maksudnya ya memang harus diusahakan dan harus diperjuangkan gitu, dan alhamdulillah sih pada mengerti pada saat itu. Jadi yes, akhirnya lulus juga. Nah sekarang juga masih kuliah lagi, tapi kuliahnya lebih enak karena semuanya online. Kemudian Mbak Rumi berniatkah lanjut S2? Niat kok, insya Allah ya. Tips sukses dari Bu Arumi. Nah aku sering banget ditanyain ini, baik dalam webinar, seminar, atau gitu-gitu deh. Kadang-kadang tuh aku bingung jawabnya karena definisi sukses buat setiap orang itu kan beda-beda. Jadi sebenarnya sukses itu jangan dibandingkan dari apa yang definisi sukses buat kita sama yang punya orang lain. Tetapi kadang-kadang gini, yang menarik itu adalah kadang-kadang ya kita punya cita-cita, aku bisa dibilang aku sukses kalau aku udah punya ini, udah bisa ini, apa segala macam gitu. Tapi bayangin deh ketika kita sudah sampai di posisi itu, what will gonna happen? Ada satu pertanyaan yang kadang-kadang kita tuh nggak antisipasi, yaitu what next. Terus kalau misalnya udah sukses dan udah di posisi yang kita harapkan, terus kelanjutannya apa? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tuh kan pasti akan terus maunya tuh moving gitu, maunya bergerak gitu, maunya ini. Jadi kalau aku bisa kasih tips dan saran, nikmati perjuangannya, nikmati prosesnya. Tapi tujuan tuh tetap penting ya, karena dengan adanya tujuan kita punya passion, kita punya semangat untuk memperjuangkan sesuatu. Oke, ini ada yang nanya dalam juga nih. Saat orang lain berekspektasi lebih terhadap kita, namun kita tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut. Well, aku bisa jawab ini karena aku juga dulu tuh kayak gitu. Jadi tuh rasanya tuh pengen banget bikin orang lain itu paling deg-degan gitu kalau orang lain gak suka sama aku misalnya, paling deg-degan kalau ngerasa gak diterima atau dianggap aneh atau apa gitu ya. Mungkin semua orang juga ngerasa gitu sih, cuman akhirnya apa kata orang, terus apa ekspektasi orang itu dijadikan goalnya kita. Sedangkan yang namanya ekspektasi orang beda kepala, beda lagi ekspektasinya gitu. Jadi kita mau berapa kali berubah mindset kita, berubah perilaku kita cuma gara-gara ekspektasi orang. Jadi intinya tuh gak akan pernah selesai, dan dari awal memang salah ketika kita menjadikan ekspektasi orang lain menentukan siapa diri kita gitu. Jadi harusnya nggak bisa gitu, nggak boleh kayak gitu. Kita yang paling enak adalah be yourself. A woman, especially perempuan ya, a woman is more beautiful when they love themselves. Jadi kita harus cinta sama diri kita sendiri, hargai diri kita sendiri, menyesuaikan dengan ekspektasi kita sendiri, baru nanti biasanya orang lain akan bisa terima. Jangan ya, jangan. Aduh, ini kalau ada anak-anak remaja nih, kalau ABG yang masih labil nih, biasanya gara-gara kita tuh pengen membahagiakan orang lain, tapi kita lupa untuk menghargai diri kita sendiri. Kita harus diprioritaskan dulu, gitu, baru pikir orang lain. Oke. Hai Kak, aku mau tanya, gimana caranya kakak nanggepin komentar negatif dari orang? Nah ini ada dua pertanyaan kayak gini, atau mungkin ada beberapa yang mirip juga ya. Ada yang bilang gimana cara nanggepin haters. Kalau aku sih nggak pernah aku tanggepin haters gitu. Jadi karena setiap kita baca gitu kan, kita tahu orang yang memang niatnya mau kritik tapi membangun. Jadi bener-bener karena memang suka misalnya, terus mbak harusnya kayak gini, mbak harusnya kayak gini, tapi untuk membangun tanpa menghina, itu biasanya justru didengerin gitu.
Tapi kalau yang memang niatannya cuma untuk menghina, biasanya aku nggak terlalu ambil hati dan nggak dilihat, nggak dihapus juga sih. Cuman yang nggak dimasukin ke hati lah, karena dulu waktu aku masih remaja gitu ya, masih galau-galau kayak gitu-gitu, ngaruh banget sih. Dan masa-masa itu kan akhirnya udah aku lewatin, jadi akhirnya aku tahu dampak dari hal omongan-omongan orang yang mungkin juga nggak pernah ketemu aku, nggak kenal, terus aku masukin hati, yang rugi di aku sendiri. Jadi akhirnya udah lebih bisa milah-milih lah gitu, mana yang mau didengar, mana yang enggak. Kalau yang bisa bawa negatif impact ke aku sih mendingan aku nggak usah dengerin. Pernah nggak Bu Arumi mengalami down mental atau insecure? Pernah banget, dan mungkin banyak kan waktu aku malah dihabisin karena rasa insecure. Sedih banget ya. Sedih banget. Jadi baru mulai bisa bukan pede ya, kalau pede sih bisa ini, cuman dari dalam hati tuh dulu selalu aja kayak, aduh aku cantik nggak ya gitu, aku ini nggak ya gitu. Insecure-nya tuh gede banget sebenarnya gitu loh. Jadi pinter nggak ya gitu, terus pokoknya banyak hal nih ya, apa aja tuh dimasalahin gitu, jadi bikin gak pede, terus jadi bikin ini gitu. Cuman ya seiring berjalannya waktu sih ya tetap di ini. Dan by the way mungkin juga ada efek-efek ini, karena kan aku besar itu kan bukan di sekolah yang isinya anak-anak bule ya. Maksudnya aku sekolah di sekolah swasta biasa gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau SMP SMA sih nggak masalah, tapi kalau yang pas dari mulai SD mau SMP awal-awal tuh ya, karena kan anak kecil kan nggak ngerti gitu, ini orang kok beda banget nih, kok putih banget gitu. Aku pernah tuh di SD, astagfirullah, hampir keinget loh sampai sekarang. Terus tuh sampai kepikiran, akhirnya takut keluar kelas gara-gara aku waktu itu udah kelas 6 SD lah, mungkin kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. Ini rese banget juga, anak kelas 1 SD itu setiap aku mau ke kantin ya, keluar kelas terus mau ke kantin, teriakin bule masuk kampung, gara-gara waktu itu ada sinetron judulnya Bule Masuk Kampung. Lah itu hari pertama, hari kedua santai gitu, karena malah ketawa-ketawa juga, tapi tiap hari akhirnya digituin gitu, karena ngelihat aku awalnya ketawa-ketawa, akhirnya tuh mau nangis tapi kok malu, soalnya kan diledekinnya sama adik kelas. Cuman jadi akhirnya itu, nah balik lagi aku orangnya juga kan apa-apa dibawa ke hati gitu, jadi akhirnya dulu ya, kalau sekarang udah santai, jadi akhirnya ya kepikiran gitu, jadi bikin insecure gitu loh. Ada lagi, apa ketakutan terbesar yang pernah Bu Arumi rasakan dalam hidup? Ketakutan kalau udah jadi mama mungkin kepada anak ya gitu, apakah kita bisa jadi ibu yang baik, karena bebannya jadi ibu tuh karena biasanya anak itu kan menghabiskan waktu banyak sama mamanya gitu. Jadi apakah bisa kasih pendidikan yang baik sama, aduh kalau udah mikir kayak gitu jadi takut gitu. Jadi pokoknya gitu sih lebih tepatnya, karena kan anak itu titipan Allah, apakah bisa mendidik jadi anak yang soleh, solehah, terus juga anak-anak yang baik, itu minimal gitu deh, baik gitu. Jadi dalam-dalam ya, by the way. Bu Arumi kan masih muda, tapi kayak udah dewasa gitu. Apakah ibu masih mengalami quarter life crisis? Well, pasti ya. Kayaknya semua orang akan ngalamin, nggak peduli laki-laki ataupun perempuan, tapi mostly kebanyakan tuh perempuan yang akan lebih ngalamin quarter life crisis, karena dari yang masih muda, masih petakilan, masih remaja, masih gitu, tapi tiba-tiba umurnya sudah 25 tahun. Yang biasanya kadang-kadang ngerasa tua adalah ketika dibilang udah seperempat abad. Nah itu, jadi kadang-kadang kita suka questioning ourselves. Kalau misal nggak peduli ya, kadang-kadang kesuksesan orang kan beda-beda, dan definisi sukses dari orang itu beda-beda. Nah, walaupun dia udah tergolong sukses banget gitu loh di kalangan teman-teman seusianya dia, tapi seketika ngadepin quarter life crisis pasti akan masih juga menanyakan, kok aku masih segini aja, terus juga masih banyak mungkin cita-cita yang belum dicapai gitu, am I already good enough gitu. Karena gini, setiap orang atau minimal aku pada saat kita masih teenager gitu ya, masih remaja, mungkin punya bayangan ketika aku umur 25 tahun gitu atau lebih, itu punya bayangan, aku pasti akan gini, aku pasti akan udah sukses kayak gini, aku pasti akan gini. Mungkin ada yang
terjadi, mungkin ada yang belum terjadi. Itu kadang-kadang bikin kecewa, padahal sebenarnya nggak punya alasan untuk kecewa juga. Ada yang bahkan mungkin hidup kita tuh walaupun nggak ke arah yang kita bayangkan, tapi diganti sama Tuhan atau takdir kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak jelek juga gitu. Nah itu yang harus kita sadari. Tapi akhirnya ada sedikit lah insecurities. Nah itu butuh orang ataupun kita punya support system yang bagus supaya kita nggak terjebak dalam negativity itu. Tapi ya pasti pernah lah semua orang. Bu, saya mengikuti ibu dari mulai ibu remaja sampai dengan sekarang. Apa yang mau ibu katakan untuk Arumi muda? Wow, ya. Ini semua orang harus nanya ini ke dirinya masing-masing. Kalau aku, mungkin aku bilang di bawah santai aja gitu. Mungkin ada orang bilang A, bilang B, terus masuk ke hati, terus jadi insecure gitu. Insecure, aduh kurang ini gitu. Jadi udah love myself, karena kalau akunya sendiri nggak menghargai ataupun menyayangi diriku sendiri, gimana orang mau coba melakukan hal itu gitu. Mungkin karena aku Pisces ya, alasan aja. Jadi sebenarnya orangnya sensian gitu, jadi apa-apa dimasukin ke hati. Terus jadi, dan dulu tuh ya itu banyak pikiran, kecil-kecil banyak pikiran bukan lah, cuma maksudnya ya gitu sih. Jadi insecure banget. Aku tuh sebenarnya orangnya insecure banget dari dulu. Sekarang juga sih sebenarnya masih, tapi akhirnya waktu yang menjawab. Dalam banget. Aduh, ini dalam juga nih. Di 10 tahun ke depan, Ibu Arumi melihat diri Ibu seperti apa? Yang pasti Ibu dari anak-anakku, ya bismillahirrahmanirrahim, melanggeng sama Mas Emil. Terus juga apa namanya, bisa membuahkan apa ya, legacy ataupun apa ya, kebaikan-kebaikan yang pada saat 10 tahun lagi aku melihat ke saat-saat ini bisa bilang okay, I'm doing a good job gitu. Kalau disuruh untuk berpidato, Mbak gugup nggak? Tergantung di pidato di depan siapa. Kalau di depan masyarakat saya senang. Tapi kalau pidato di depan suamiku atau Bu Gubernur, keringet dingin. Karena mereka itu udah pinter-pinter gitu loh. Nah terus aku siapa, anak bawang, pidato di depan gitu, kayak ngasih tahu A, B, C gitu, tuh nervous banget gitu. Jadi walaupun ketua PKK gitu, misalnya ketua Dekranasda, kapasitasnya ya pada saat berpidato, cuman kan aku menghadapi orang yang jauh lebih jadi gugup. Pertama kali dipanggil ibu tuh gimana rasanya? Pertama kali dipanggil ibu tuh kan waktu itu aku umurnya 21 tahun karena Mas Emil dilantik di Trenggalek. Pada saat itu tepat banget aku 21 tahun mau ke 22. Nah perasaannya ketika dari mulai dilantik sampai ke Trenggalek dan sampai sekarang dipanggilnya ibu, awalnya nggak terima, aduh udah maksa banget kan, ayo panggilnya mbak aja gitu, masa ibu, terus dibilang buatan parang, masa dipanggilnya mbak, nggak boleh katanya gitu. Ya sudah deh, terima nasib aja gitu. Sekarang udah mulai biasa. Tapi kalau sama teman-teman, awas aja kalau manggilnya ibu. Apa perbedaan jadi istri wagub dan artis? Susahan mana? Perbedaan jadi istri wagub adalah apa-apa harus dijaga, karena kita menjadi menjadi representasi dari suami kita juga yang jabatannya adalah pimpinan orang banyak gitu. Kalau masalah kehidupan sehari-hari enakan jadi artis karena mau ngapain aja bisa gitu. Tetapi jadi kalau susahan jadi istri wagub. Tetapi meaning atau yang lebih bermakna itu ya jadi istri wagub juga gitu. Jadi pengorbanan sejalan dengan rewardnya. Rewardnya apa kalau buat aku? Kalau buat aku ketemu sama masyarakat, terus juga bisa sharing, bisa melalui jabatannya Mas Emil dan juga yang dipercayakan dan ditanggung jawabkan ke aku juga, aku bisa minimal bantu orang walaupun kecil, mudah-mudahan bisa manfaat. Bu, bagaimana sih cara menata hati menjadi istri dari seseorang yang sibuk? Ini pasti yang nanya karena punya suami sibuk juga ya.
menata hatinya memang butuh adaptasi banget sih, karena memang apalagi Mas Emil itu mulai sibuk sebagai politisi. Ternyata sibuknya beda loh. Jadi dulu Mas Emil pas lagi profesional juga sibuk, tapi beda kalau politisi tuh sibuknya tuh bener-bener gak ada jam, gak ada weekend. Jadi kadang-kadang meeting sampai jam 10 atau jam 10 malam baru mulai meeting pun masih normal gitu. Nah kita yang biasanya punya suami, yang biasanya kerjanya dari pagi, sore, selesai, malamnya juga udah makan malam di rumah bareng gitu, weekend juga libur. Nah ini tuh harus adaptasi lagi. Awalnya makan hati banget sih, karena dan sering ribut karena gila ya, masa weekend aja harus masih kerja atau apa gitu, karena nggak ngerti cara pola kerjanya seperti apa kalau jadi pimpinan daerah gitu. Tapi ketika melihat pola kerjanya seperti ini, yang dibutuhin juga kayak gini, akhirnya mengerti. Dan daripada makan hati, akhirnya mulai cari kesibukan sendiri. Kalau misalnya Mas Emil lagi sibuk banget, karena kita kadang-kadang suka gangguin suami kalau misalnya kurang kerjaan, jadi kerjaannya harus banyak. Kalau ditinggal pergi, anak-anak diajak atau diikut di rumah. Anak-anak biasanya banyak tinggal di rumah karena memang masih musim pandemi seperti ini ya. Dan juga walaupun dulu kalau misalnya kerja, kalau situasinya memungkinkan, aku biasanya ajak anak-anak juga. Dan ini tips ya buat para ibu-ibu ya, untuk ibu bekerja terutama. Kalau memang kita punya kesempatan untuk bawa anak dalam situasi kerjaan kita, aku saranin untuk bawa deh, karena ternyata dari hal itu yang bisa ngebuat anak-anak aku mengerti. Ketika aku bilang, "Nak, mama kerja ya," itu mereka akhirnya ngerti setelah aku ajak beberapa kali, "Ini loh mama kalau kerja seperti ini," dan gini. Sampai akhirnya si yang gede tuh terutama, "Kakak, ayo mau ikut mama kerja lagi nggak?" gitu. "Nggak, mama kakak di rumah aja, soalnya bosen ikut mama kerja," gitu. Nah itu akhirnya kasih anak ngerti. Karena awal-awalnya ya, pada saat aku bilang mau kerja, itu kayaknya mau liburan gitu, seakan-akan wah nangis, drama, harus kadang-kadang ngumpet-ngumpetan gitu. Akhirnya pas aku ajak, terus mereka lihat langsung gimana situasi kerjanya, mereka akhirnya bisa ngerti. Kak Arumi kalau tidur ngorok nggak? Tanya Mas Emil ya. Well, kayaknya segini dulu Q&A-nya. Masih banyak pertanyaan yang lain, tapi sekali lagi mohon maaf aku nggak bisa bacain di sini satu persatu. Tapi thank you so much udah nanya semuanya, dan thank you udah stay tune. Wait for my next video ya. Terima kasih. See you next time. Jangan lupa kali ini aku minta untuk subscribe, like, share, and comment di bawah. Apa aja terserah.